Setan tidak bergerak, yang berarti bahwa setan itu sendiri tidak mengetahuinya. Jadi siapa yang berada di balik perubahan ini? Apa tujuan dia? Saat Qin Yichen terdiam, Qin Yichen masih mengesampingkan masalah ini demi stabilitas. Bagaimanapun, Qin Yichen tidak bisa berbuat banyak sekarang. Lupakan saja, lihat sekeliling dan lihat ke belakang. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen mengaktifkan semua sejumlah besar senjata di cincin penyimpanan dan melepaskannya. Adapun foto-foto senjata ini dikirim kembali. Qin Yichen tentu saja tidak punya waktu untuk menjaganya, jadi dia hanya menyerahkannya kepada orang-orang percaya. Dengan diamnya Qin Yichen, Kilo juga sedikit tersesat. Meskipun tidak adanya ancaman adalah hal yang baik bagi pengawal setting, dalam arti tertentu, dia berharap Qin Yichen dapat menemukan petunjuk itu dari penampilan ini, dan kemudian sampai pada penilaian yang mencengangkan. Penilaian yang akurat dan efisien. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sydney Kevin, kembalilah. Aku punya sarana untuk menyelidiki, dan tidak masalah berkeliaran di luar." Setelah semalam mencari, ketiganya kembali ke perlindungan benteng. Begitu ketiganya kembali, mereka melihat Pranwoli yang tampak serius. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menunjuk ke ketinggian air. Dalam satu malam, naik hampir 1 meter. Jika tren ini berlanjut, hanya masalah waktu sebelum penghalang benteng terendam. Dan celah yang dirancang oleh benteng itu sendiri akan menjadi ancaman terbesar mereka. Qin Yichen memikirkannya, dan kemudian berkata, "Dengan cara ini, saya akan membiarkan orang percaya membangun benteng lain di dalam benteng, tanpa mempertimbangkan masalah titik teleportasi, benar-benar tertutup di dalam dan di luar, meninggalkan retret terlebih dahulu." Pranwoli tampak tak berdaya. Dia ingin, tapi dia tidak bisa. Sekarang sumber daya di tangan sangat ketat untuk mempertahankan benteng. Jelas tidak realistis untuk ingin memindahkan sumber daya dan membangun benteng yang lebih besar dari 4 benteng. Sumber daya tidak cukup. Sambil menghela nafas, Pranwoli tampak beberapa kali lebih tua. Dia juga tahu bahwa ini bukan jalan yang harus ditempuh, dan dia juga tahu bahwa orang-orang ini tidak dapat bertahan di benteng sepanjang waktu. Tetapi sumber daya untuk teleportasi terbatas sekarang, dan tidak diragukan lagi adalah fantasi untuk membangun kembali lingkaran sihir yang ditinggalkan teleportasi. Tidak peduli berapa banyak balas dendam dan pandangan ke depan, tidak peduli seberapa kuat caranya, dalam menghadapi situasi yang begitu sulit, itu hanya bisa menjadi desahan, dan itu telah menjadi beban lain di bawah pilihan yang kejam. Pranwoli yakin dia tidak bisa melakukan banyak hal, termasuk yang satu ini, yang tidak bisa dia hadapi. Sekarang tampaknya pilihan terbaik adalah menyerahkan benteng, dan pergi dari sini sesegera mungkin sebelum menjadi binatang yang terperangkap, dan mencari jalan keluar lagi. Dan pilihan ini tidak hanya akan menjadi titik hukuman dari Mahkamah Agung Tuhan, tetapi juga karena perjalanan ini, dia tidak yakin apakah dia bisa menemukan jalan keluar, dan apakah dia bisa pergi dari sini dengan aman bersama bawahannya, sudah menjadi pilihan yang sangat sulit. Jika Anda memilih, mungkin Anda akan membawa kelompok besar bersaudara ini sampai mati, tetapi jika Anda tidak memilih, harapan untuk bertahan di tempat ini masih tipis, sangat tipis sehingga tidak ada. Menghadapi situasi seperti itu, Sydney Kevin sangat pusing, tetapi dia benar-benar tidak punya solusi. Qin Yichen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Jangan khawatir, akan ada cara untuk pergi, tapi ini bukan waktunya sekarang." Pikiran Qin Yichen tentang Pranwoli terlalu sempit. Karena dia berada di lingkungan seperti itu dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, Qin Yichen tidak bisa lebih jelas tentang apa yang dia ragukan dan tunggu. Dan cara mundur ada di tangan Qin Yichen. Masalah terbesar dalam pergi dari sini sekarang adalah bagaimana memastikan bahwa para dewa ini dapat pergi dengan aman, daripada ditelan oleh iblis setelah kehilangan benteng mereka. Jelas, kapal perang yang belum selesai di tangan Qin Yichen adalah solusi terbaik. Mengandalkan formasi sihir yang tidak lebih lemah dari penghalang untuk melindungi keselamatan kapal perang. Apakah itu menyerang atau mundur? Pilihan ada di tangan mereka. Adapun berapa lama itu bisa bertahan, itu tergantung pada berapa banyak sumber daya yang dimiliki Qin Yichen. Kapal perang dapat membawa. Tapi ini bukan masalah. Selama kapal perang muncul, itu adalah serangan pengurangan dimensi yang lengkap. Mustahil bagi Warcraft untuk melakukan respon terbaik, dan mustahil untuk mencapai level strategi coping ini juga bisa disebut sempurna. Pada saat itu, tidak peduli apakah Anda maju atau mundur, Anda masih memiliki hak dan kesempatan untuk memilih. Melihat bahwa Qin Yichen tidak ingin mengatakan lebih banyak, Pranwoli tidak mengajukan pertanyaan lagi, tetapi berkata kepada Sydney Kevin, yang memiliki hubungan terbaik dengan Qin Yichen. "Menurutmu seberapa andal dia? Dari pengalamanmu?" Sydney Kevin diam-diam bersuara kembali. Untuk dipercaya, setidaknya sejauh ini dia. Keduanya diam-diam mengkonfirmasi berita itu, dan Pranwoli hanya bisa menunggu dengan sabar. Saat Qin Yichen kembali ke benteng, dia dan Matt menyerahkan beberapa hal sebelum dia berkata, "Matt, berdasarkan pengalamanmu, apakah layak membangun sesuatu seperti penghalang di sana?"
Alasan mengapa Qin Yichan meminta Matt adalah untuk memastikan bahwa lebih tepat untuk menempatkan energinya di sisi itu terlebih dahulu. Kapal perang dan langkah-langkah pertahanan di benteng patut diperhatikan. Tetapi apakah itu orang atau kekuatan? Hanya ada sedikit hal yang dapat dilakukan pada saat yang bersamaan. Matt melihatnya sebentar sebelum mengatakan ini. Biaya mendirikan lingkaran sihir untuk melawan tidak terlalu tinggi, yang sepenuhnya dapat diterima. Tetapi saran pribadi saya adalah pergi dengan kapal perang. Saya punya alasan berikut. Pertama, Mahkamah Agung telah ditempatkan di sini juga untuk lama, tidak peduli apa. Apakah itu ras iblis atau utusan? Kami sangat akrab dengan tempat ini, tetapi kami tidak akrab dengannya. Sekarang kami harus bertindak sebagai setidaknya sepertiga dari ras iblis. Kekuatan tempur ras iblis, yang akrab dengan ras iblis, adalah masalah terbesar. Lebih baik pergi, untuk menarik kita semua kembali ke garis awal yang sama. Dan, saya yakin mereka akan bisa beradaptasi dengan cepat. Kedua, Tuan Cahaya. Kami hanya berjaga-jaga dan tidak menyerang, jadi tidak ada kemungkinan untuk menang. Kami berpegang pada 11 strategi yang sangat bagus, tapi jelas bukan strategi untuk menang di Wotu Xingyu. Ketiga, meskipun kami bergaul dengan baik dengan 5 penjaga pengadilan ilahi ini, kami tidak dapat menjamin seperti apa bentuknya dalam jangka panjang, karena ada beberapa kasus di mana kepentingan pihak ketiga telah mengalihkan perhatian mereka. Qin Yichan mengangguk, dan kemudian berjalan kekam dengan tangan di punggungnya. Yah, ikuti saja idemu. Tapi aku khawatir kapal perang harus menunggu sebentar. Ngomong-ngomong, Matt, kamu ingat untuk memeriksa berita penyebaran senjata perangku setiap hari. Jika ada penemuan, beritahu saya sesegera mungkin. Saya. Matt dengan hormat memberi hormat dan mengirim Qin Yichan ke tenda, lalu berbalik dan mulai membuat pengaturan. Qin Yichan sangat mempercayai bawahannya, dan dia meninggalkan Wotu Xingyu tanpa godaan. Setelah malam yang sibuk, Qin Yichan tidak mendapatkan apa-apa. Dan perubahan di Starfield pembantaian api begitu terlihat dengan mata telanjang sehingga perasaan tidak menyenangkan datang kepadanya. Sepertinya aku harus mempercepat kecepatan di sini. Membangun kapal perang adalah langkah pertama untuk mengendalikan situasi di Wotu Xingyu.